bermain. Di dalam program laki-laki ada yang beda dengan perempuan. Apa? Laki-laki senang benda. Betul? Laki-laki senang melihat benda bergerak dan laki-laki senang menggerakkan benda. Jangan heran, bola diam ditendang, kursi diam tarik. Bapak ibu yang punya anak laki-laki seperti itu, langsung saja tenang, katakan subhanallah, laki banget. Laki-laki lebih senang lihat TV, lihat gadget daripada lihat muka ibunya. Jangan marah kalau kita ngomong sama anak laki-laki, dia cuma tengok kita sebentar kemudian lihat TV lagi. Iya bu? Bapak juga gitu bu? Tadi pagi aja saya minta izin suami, cuman lihat muka saya sebentar, lihat gadgetnya lagi. Cuman karena saya sudah tahu ilmu ini, saya bilang subhanallah, laki banget. Lapang dada ini. Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadgetnya. Maka sekarang saya punya penyakit, sering foto gambar saya kirim ke gadgetnya. Assalamualaikum, wajah istri Anda di pagi hari. Dan saya tahu suami saya lebih senang melihat muka saya di gadgetnya. Artinya apa? Itu di zoom. Gak mungkin ada muka saya begini. Ya, siapa punya anak laki? Mudah-mudahan lebih lapang ya. Iya. Laki-laki senang bermain dan laki-laki senang olahraga. Siapa yang punya anak sekarang mau ujian kelas 6? Dan dia laki-laki, senang olahraga, kasih main bu. Kasih main. Ini kesalahan orang tua. Tidak membolehkan main pada besok mau ujian. Yang hanya bisa diatur adalah waktunya dikurangi. Anak saya 4 bu, laki bu, ya Allah, ada laboratorium di rumah sudah. Ya, kalau biasanya dia main 2 jam, saya bilang setengahnya ya nak 1 jam. Iya bu. Tapi janji, habis main sebelum pulang, tolong di pinggiran atau diduduk di mana kamu yang agak teduh, buka bukumu yang besok kamu mau ujian, baca 10 menit sampai 15 menit. Itu masuk di kepala. Daripada ntar pulang dulu, mandi dulu, makan dulu, cakep gitu. Tidur. Kenapa? Karena habis bergerak keluar morfin alami. Orang yang keluar morfin alami belajar seneng. Cukup 15 menit masuk. Nggak usah dibawa terus itu, bawa bukunya kemana-mana, malah nggak masuk. Ya, saya begitu karena laki-laki memang begitu. Dan program olahraga dan bermain tidak ada memang di perempuan, tidak ada. Buat perempuan yang senang olahraga dan bermain itu agak tomboy. Ya, yang ada di perempuan dan tidak ada di laki-laki adalah program belanja. Jadi mohon maaf Abi, mohon maaf Bapak, kalau nanti ada acara begini dan ibu mampir dulu ke bazar, bilang ya Allah perempuan banget. Boleh begitu ya? Ada satu lagi tentang laki-laki perempuan yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Apa? Ini loh Bapak Ibu, ada otak yang putih di belakang ini nih, di tengah itu namanya corpus callosum. Corpus callosum, boleh ulang? Corpus callosum. Ya. Corpus callosum wanita Allah ciptakan lebih tebal 30%. Sehingga apa? Sehingga wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dalam satu waktu. Betul bu? Ibu-ibu pernah nggak? Masak, nyuapin anak, balas WA, kakinya ngepel, pantatnya tutup lemari. Betul? Itu sunatullah. Karena otak tengahnya lebih tebal. Siapa yang bisa bawa motor langsung pasang alis? Ih, banyak pak. Walaupun pakai helm. Saya pernah tanya tuh ibu-ibu dandan di motor, dia yang bawa motor. Gimana caranya bu? Udah pakai helm pasang alis? Gampang bu Aisyah. Lampu merah pertama alis sebelah. Terus sebelah lagi lampu merah berikutnya. Kalau hijau terus ya udah sampai parkiran. Itu perempuan pak. Laki-laki Allah ciptakan corpus callosumnya lebih tipis. Untuk apa? Laki-laki
laki-laki apabila mengerjakan sebuah pekerjaan di depannya cepat konsentrasi karena otak tengahnya lebih tipis. Pada saat konsentrasi, pendengarannya menurun. Maka pria apabila sedang nonton TV, baca koran, main gadget, maka dia jarang mendengarkan panggilan wanita. Berapa kali harus dipanggil? Berkali-kali. Ibu, bukan laki-laki sengaja, tapi memang tidak dengar karena konsentrasi. Bukan anak laki-laki kita membangkang, bukan, Bu. Saya dulu sebelum tahu ilmu ini, setiap panggil anak laki-laki saya marah. 4 loh. Siapa yang anak lakinya 4? Saya cari temen nih. Nggak ada. Berarti saya paling stres di ruangan ini. Jadi kalau anak laki saya, lanang, priok, kakung, jalan main PlayStation, saya suka panggil dari jauh gini. Saking habis seminar parenting skill kan mau lembut ya. Lanang, priok, kakung, jalan, nggak ada yang nengok. Karena lagi konsentrasi. Mulai naik 1 oktav. Lanang, priok, kakung, jaler, belum juga nengok. Mulai betanduk, Pak. Ibu-ibu kalau udah 2 kali manggil anaknya nggak nengok, betanduk tuh. Betanduk tuh, mukanya udah jelek. La ilaha illallah. Iya nggak, Bu? Masya Allah. Malaikat kali heran ya, kita marah sama anak kenapa bentak-bentak Allah. Baru diteriak lanang, priok, kakung, jalan, baru mereka dengar. Serempak 4-4-nya lihat muka saya dan dia tanya, ibu kenapa marah ya? Karena dia tidak tahu ini panggilan ketiga. Banyak bapak-bapak, suami-suami, abi itu bingung kenapa Umi kalau panggil saya mukanya jelek. Karena si bapak nggak tahu ini panggilan ketiga. Dan kita nggak tahu kalau bapak lagi konsentrasi. Jadi kalau panggil laki-laki, baik itu anak laki-laki atau siapapun yang namanya laki-laki, percuma teriak-teriak. Lebih indah dicolek, Bu. Lanang, colek pertama saja karena konsentrasi nggak dengar. Nak, begitu gak yang laki? Dalam hati saya, ya Allah laki banget. Suami juga begitu. Dulu saya nggak ngerti ilmu ini, Bu. Berantemnya gara-gara ini. Di laptop kan, saya dari jauh manggil gini nih, mesra nih, Mas, tuh kan, dia lebih senang laptop daripada aku. Penyakit ibu-ibu, Pak. Padahal tuh suami saya emang gak denger. Makanya lebih mesra panggil mas, gitu. Boleh nggak begini? Bisa, Bu? Saya setelah tahu ilmu ini, lapang dada saya, lebih ikhlas jadi istri dan rumah lebih sakinah mawaddah warahmah. Manggilnya harus dicolek, tapi sering lupa. Karena kawinnya tahun 92, ini ilmu baru. Masih aja panggil dari jauh. Mas, oh iya otaknya tipis, Mas. Untung ingat. Siapa ibu-ibu yang suka marahin suaminya? Ayo sekarang minta maaf sama abinya yang di sampingnya. Bilang papa, mama minta maaf ya. Mama nggak tahu kalau otak papa tipis. Minta maaf. Yang nggak bawa suami ntar pulang minta maaf, cium tangan. Yang punya anak laki-laki yang sering marah sama anak laki-lakinya, minta maaf. Ya, mudah-mudahan ilmu ini ya bisa membuat kita lebih lapang dan jadi orang tua yang asik aja lah. Ya, kasihan anak laki, Bu, sering terzolimi oleh otak ibunya karena nggak tahu. Ya, iya. Boleh ya? Siapa punya anak laki? Angkat tangan. Agak lega nggak, Bu? Lega. Iya. Tadi saya tambah sedikit buat ilmu oleh-oleh ya. Jadi yang membuat kita gembira adalah senyum, tertawa, bergerak. Ada yang keempat, Bu, Pak. Apa? Dibelai dan dipeluk. Sering-sering belai anak dan peluk anak.
Kasihan yang ibu-ibu yang jablay, yang jarang dibelai oleh Abi. Tolong Bi, ya, karena dibelai dan dipeluk mengeluarkan morfin alami. Ilmu terbaru adalah kalau anak-anak tidak mau anak-anak penyimpangan baik narkoba maupun apapun, sering-sering dipeluk dan dibelai. Sewaktu dia menangis pun, ya, nggak usah ngomong di mulut, peluk aja sudah. Sampai nanti dia selesai menangis. Nggak usah terus banyak nasihat. Orang lagi sedih, anak lagi nangis dikasih nasihat nggak mau dengar. Jangankan anak-anak, saya aja lagi sedih dikasih nasihat suami nggak mau denger. Ya, makanya peluk saja, belai saja supaya morfin alami keluar. Yang kelima, apa yang membuat morfin alami keluar? Bernyanyi atau ngaji. Siapa suka nyanyi? Angkat tangan. Berbahagia. Yang tidak suka nyanyi dan tidak hafal lagu tidak apa-apa. Kalau lagi sedih tolong nyanyi. Senandungkan lagu 10 lagu berturut-turut walaupun nggak hafal. Ya, nggak apa-apa. Syair yang satu lagu nyambung ke lagu yang satu. Ya. Tapi hati-hati kata-katanya. Cari lagu yang kata-katanya gembira. Ya, cari lagu yang kata-katanya gembira. Tapi Bu Aisyah kalau lagi sedih kan kita lagunya pasti lagu sedih, nggak apa-apa. Nyanyi aja lagu sedih. Tapi tolong lagu yang urutan ke-7 lagu gembira. Hanya boleh dikasih kesempatan nyanyi sedih 6 lagu. Lagu ke-7 lagu gembira harus. Ya. Siapa suka nyanyi tadi? Angkat tangan. Lagu apa? Bu Hedi semua lagu apa? Hah? My Way. Wow, luar biasa. Siapa suka Kus Plus? Zamannya Kus Plus. Oh. Ada satu lagu Kus Plus itu yang pantang dinyanyikan. Bila ku ingat, ku selalu sengsara. Kalau diulang-ulang maka akan sengsara betulan. Ya, kita cari lagu yang asik-asik aja ya. Ayo diulang. 5 cara mengeluarkan morfin alami. Pertama, kedua, ketiga, bergerak dulu. Main belai aja. Keempat, dibelai dan dipeluk, betul. Yang kelima, menyanyi dan mengaji. Oke? Ya. Korpus kolosum pria dan wanita perbedaannya. Mana yang lebih tipis korpus kolosumnya? Laki-laki atau perempuan? Karena lebih tipis makanya cepat konsen dan pendengarannya menurun, bukan berkurang. Kalau berkurang tuh budak, menurun. Maaf ya Pak, banyak istri-istri bawa suaminya ke Politehat gara-gara dipanggil gak pernah jawab. Padahal karena korpus kolosumnya, struktur anatominya Allah ciptakan lebih tipis dari para. Makanya laki-laki cepat konsen. Jangan marah sama anak laki ya Bu Guru. Colek ya. Iya. Ayo. Narkotika itu apa saja sih Bu Aisyah? Pak, narkoba dan apa itu adalah singkatan. Narnya narkotika, ko-nya psikotropika, banyak bahan adiktif lainnya. Mulai dari mana kalau kategori narkoba? Maaf, mulai dari rokok. Maka hati-hati sekali jaga Ananda untuk tidak kenal yang namanya rokok. Buat ayah bunda barangkali di luar sana atau ada yang di antara sini terlanjur merokok, saya tahu bahwa dulunya tidak ada informasi bahwa ini bahaya. Tolong diatur saja supaya anak-anak nggak merokok. Ya. Berkali-kali kita tahu bahwa rokok akan membuat paru-paru seperti ini. Cuman kalau nggak dari awal dikasih tahu, dijejelin dari SD, nanti terlambat. Ya, next. Maka rokok disebut pintu gerbang menuju narkotika lainnya. Sekarang di Jakarta, nggak tahu di Bogor ya, mudah-mudahan tidak ada. Di Jakarta ada adiksi baru pada anak-anak SMP, apa? Electronic smoking. Judulnya ada depannya V gitu. Padahal itu diciptakan untuk orang yang mau berhenti merokok. Tapi anak-anak yang tidak merokok dia pakai itu. Memang rasa buah-buahan, tapi ini membuat ketergantungan. Harganya mahal Ibu. Mereka suka ajak temannya di kamar mandi dan akhirnya jadi kecanduan. Hati-hati ya.
Ya. Apalagi, nah kalau narkotika, kalau tadi kan narkoba, rokok di banyak ya. Narkotika mulai dari ganja. Inilah ganja. Saya harus perhatikan, kasih lihat daunnya. Daunnya berjari-jari dan jumlahnya ganjil, ayah bunda. Kalau nggak 7, 9. Tingginya 1 meter atau 1,5 meter. Di Aceh dan di Medan cocok tanaman atau tanaman ini tumbuh di sana. Ya, ini next. Dan tolong bedakan dengan singkong. Mana singkong? Ya, karena saya punya cerita menarik begini. Saya diminta untuk membina warga binaan perempuan di Pondok Bambu. Suatu ketika saya lihat ada ibu-ibu pakai jilbab syar'i yang panjang, lebih panjang dari saya gini. Saya heran, apa salahnya ibu ini kok bisa masuk penjara? Saya tanya sama ibu itu, Bu, kenapa Anda masuk penjara? Korupsi? Enggak, Bu Aisyah. Kasus apa? Narkoba. Hah? Ibu pakai? Enggak. Ibu jualan? Enggak. Lu kok bisa masuk? Saya pencinta tanaman. Loh kok begitu? Iya. Suatu ketika tetangga saya titip tanaman ganja, saya sangka singkong. Saya taruhlah di depan halaman saya. Dan menurut Undang-Undang 35 tahun 2009, kalau ada tanaman ganja atau tanaman narkotika di rumah kita, dianggap memproduksi, dianggap mafia. Walaupun ibu itu bilang saya tidak tahu, nggak peduli. Undang-undangnya mengatakan bila barang bukti ditemukan di rumah, di tes urin negatif, iya, mafia selalu tes urinnya negatif. Tidak percaya orang. Ada sebagian orang juga meyakini bahwa dia tidak tahu sama sekali, tapi nggak bisa, barang bukti di dalam rumah. Maka ibu ini kenai sanksi hukuman 5 tahun penjara. Waktu saya ketemu baru 2 tahun dia lakukan. Kalaupun ada remisi mungkin setahun lagi. Maka dia selalu sampaikan kalau audiensnya banyak orang tua, terutama ibu-ibu pencinta tanaman, lihat, bedakan ganja sama singkong. Jangan kayak saya. Jadi bentuknya jari-jari ya Bu. Dia bentuknya perdu, 1 meter sampai 1,5 meter. Ya. Ini tanaman ciptaan Allah sebetulnya untuk obat. Obat apa? Obat kanker yang nafsu makannya sudah menurun. Obat apa lagi? Karena ganja ada anti kejang, anti konvulsan. Ini biasanya rebusan airnya diberikan oleh anak-anak yang kena epilepsi. Di sini epilepsi disebutnya apa, Bu? Ayan, betul. Ya, jadi ini obat. Tetapi disalahgunakan. Yang disalahgunakan apa? Daun keringnya. Kalau Bapak Ibu menemukan bungkusan coklat kayak gitu, kayak bungkusan restoran makan itu, atau koran yang dilipat kayak amplop, kemudian Bapak Ibu membuka banyak daun kering, kemudian banyak batangnya dan banyak biji-bijinya, itu ganja. Itu ganja. Apalagi kalau Ibu menemukan juga kertas putih kayak gitu, itu istilahnya kertas papir. Apalagi kalau Ibu menemukan di tempat sampahnya ada rokok yang kayak digulung seperti pocong atau buntutnya, ya, itu ganja. Dari jauh orang pakai ganja punya ciri khas. Saya minta bantuan teman-teman. Kalau ada orang merokok kayak gini, kayak begini gayanya, itu bukan merokok biasa Bapak Ibu. Ini pakai ganja. Dia gayanya begitu. Orang yang pengguna ganja senang sekali asapnya dia ambil semua. Dan bila kita berdiri di sampingnya, walaupun kita tidak pakai ganja, ini pun kena asapnya. Ini namanya pengganja pasif. Kalau ada petugas polisi, kita semua ketangkep dulu. Dan cilakanya waktu tes kencing juga positif ganja, walaupun pengganja pasif. Memang yang pakai aktif positifnya kuat, yang kita agak tipis. Cuman sayang sel otak angus. Suatu ketika anak saya Priot bilang begini, Bu, aku lihat temenku pakai ganja. Aku sih enggak, Bu. Loh, kamu duduk di mana? Aku di sampingnya. Salah, Nak. Kamu harus pergi menjauh. Seberapa jauh, Bu? 1 kilo. Itu mau pergi, Bu. Iya, emang harus pergi. Bahaya. Kalau cuma semeter gini kena juga. Gitu.
Bisa paham Bapak Ibu? Kalau sudah pakai ganja ada ciri khas. Apa ciri khasnya? Mari kita lihat ciri-cirinya, silakan. Turun, mending turun. Yang di samping. Orang habis pakai ganja suka ketawa-ketawa sendiri. Nggak ada yang lucu, ketawa aja. Terus nafsu makannya meningkat. Makan semuanya. Nggak peduli, nanti makanan orang lain udah diambil aja tuh. Kalau ini sekalian makan pagi kayaknya lapar. Jam 6 udah jalan. Nah tuh. Makanan siapa pengen diambil aja. Ketawa terus sambil makan. Bedanya nanti matanya bengkak kayak orang habis nangis. Kalau ini ilustrasi jadi nggak kelihatan matanya. Jadi kalau ada orang matanya bengkak kayak habis nangis, atas bengkak, bawah bengkak merah, kemudian ketawa terus sambil makan, nggak ada yang lucu dia ketawain, bahkan ibunya jatuh bukan